Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazira Sapitri dengan NIM A2412410. Di video ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara menggunakan rumus Excel, yaitu VLOOKUP, HLOOKUP, concatenate, left, right, min, date, today, max, min, trim, len, dan substitute. Jadi di sini yang pertama digunakan itu dia VLOOKUP. Di sini sudah terdapat dua tabel referensi dan di sini data yang akan kita isi itu yaitu ada nama, tanggal lahir, gaji, jabatan, dan kode pos. Nah, untuk mengisinya itu menggunakan referensi. Langsung saja kita mengisi data yang kosong ini. Ada nama, tanggal lahir, gaji, jabatan, dan kode pos. Jadi pertama kita mengisi nama dulu. Untuk mengisi nama ini menggunakan rumus VLOOKUP itu sama dengan VLOOKUP buka kurung. Sebelum mengisi data itu, data referensinya kita kunci dulu agar supaya setelah data-data yang kosong tadi terisi itu tabelnya tidak bergeser. Ini kita dulu. Ini kita kunci di sini dulu. Ini kita isi dengan ternyata ini sudah Oke, jadi ini sudah terkunci. Jadi data referensi tadi sudah terkunci. Di sini kita mengisi rumus VLOOKUP sama dengan VLOOKUP buka kurung. Untuk nama itu kata kuncinya kita menggunakan ID titik koma. Lanjut ke data referensi. Data referensinya kita blok. Oke, setelah itu titik koma lagi. Lanjut kita mengisi nama itu kan terletak di tabel kedua yang ada di tabel referensi ini. Jadi di sini kita tuliskan 2 titik koma lagi 0 dan tutup kurung. Lalu di enter. Nah, di sini nama-namanya sudah terisi secara otomatis. Tinggal kita blok saja, tarik ke bawah sehingga nama-nama yang lain itu terisi secara otomatis juga. Lanjut ke tanggal lahir. Di tanggal lahir ini juga masih menggunakan rumus VLOOKUP, yaitu sama dengan VLOOKUP buka kurung masih dengan kata kunci yang sama yaitu ID titik koma ke data referensi lagi di blok. Oke, setelah di blok titik koma lagi karena tanggal lahir itu terdapat pada tabel ketiga di data referensi, maka di sini dituliskan angka 3 titik koma lagi 0 tutup kurung. Oke, di enter. Nah, di sini juga tanggal lahirnya terisi secara otomatis. Dilakukan dengan hal yang sama, ditarik ke bawah. Nah, ini tanggal lahir juga sudah terisi secara otomatis. Lanjut di bagian gaji. Di tabel gaji ini menggunakan rumus HLOOKUP. Sebelum itu kita memblok dulu
tabel referensinya. Ini, oh iya. Oke, setelah itu kita kunci. Klik kanan ini, klik kanan ini, kunci. Oke. Nah, ini kita lanjut memasukkan rumus H lookup di gaji, yaitu sama dengan H lookup buka kurung. Di gaji ini kata kuncinya itu kita ambil tanggal lahir. Oke. Setelah tanggal lahirnya diklik, titik 2 lagi, masuk ke data referensi. Di sini diblok lagi. Oke, setelah diblok, titik koma lagi. Karena gaji itu terdapat pada tabel kedua di tabel referensi ini, dihitung dari bagian tanggal lahir ini. Taruh angka 2, titik koma, 0, tutup kurung. Oke, di sini gajinya sudah terisi secara otomatis. Tarik lagi. Nah, gaji yang lain juga mengikut terisi secara otomatis. Lanjut ke jabatan. Di jabatan ini juga masih menggunakan rumus H lookup, yaitu sama dengan H lookup buka kurung, kata kuncinya masih di tanggal lahir, titik koma, masuk ke data referensi. Oke, ini kita blok 3. Titik koma. Nah, kita masukkan jabatan itu di urutan tabel ke 3. Oke, titik koma, 0, buka kurung, enter. Oke. Ini jabatannya terisi secara otomatis juga. Nah, lanjut lagi ke kode pos. Untuk di kode pos ini, sini saya akan mengisi kode posnya itu menggunakan rumus VLOOKUP. Jadi sama dengan VLOOKUP buka kurung. Karena tadi VLOOKUP-nya saya menggunakan kata kuncinya itu ID, jadi di sini saya menggunakan ID lagi untuk mengisi kode posnya. Oke, titik koma. Masuk ke data referensi. Data referensi yang digunakan yaitu ini. Ini diblok lagi. Diblok semua, setelah itu titik koma. Kita mengisi di sini urutan tabel kode pos. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti di sini 6. Titik koma lagi. 0. Tutup kurung, enter. Nah, di sini kode posnya sudah terisi juga secara otomatis. Ini langsung saja ditarik lagi. Maka kode pos yang lain akan muncul secara otomatis. Lanjut ke rumus concatenate. Jadi rumusnya itu yaitu sama dengan concatenate buka kurung. Sebelumnya itu concatenate itu adalah menggabungkan dua kata. Jadi di sini saya mengambilnya itu nama dan jabatan. Jadi di sini kan sudah saya masukkan rumus concatenate buka kurung. Di sini kita klik nama,
titik koma, tanda kutip, strip tanda kutip lagi, titik koma. Sini kita akan mengklik jabatan karena mengambil dua kata. Jadi yang saya ambil itu nama dan jabatan. Setelah itu jabatan diklik, tutup kurung, enter. Nah, sini sudah terisi secara otomatis nama dan jabatan. Tinggal ini tarik lagi, maka akan terisi secara otomatis. Ini sesuai kan nama dan jabatan yang ada. Oke. Lanjut lagi ke bagian left. Jadi left itu dia mengambil dua huruf pertama atau dua angka pertama. Karena saya di sini mengambilnya itu kode pos, jadi yang saya ambil itu dua angka pertama. Pertama memasukkan rumus left dulu, yaitu sama dengan left buka kurung kode posnya diklik dulu. Oke, setelah diklik titik koma lagi. Karena left itu dia mengambil dua kata atau dua huruf pertama, jadi di sini kita taruh angka 2. Oke, setelah angka 2 ditutup kurung, di enter. Oke, sudah muncul angka pertama dari kode pos. Tinggal ditarik lagi. Oke, sudah terisi secara otomatis. Lanjut ke right. Right ini dia mengambil 3 huruf ataupun 3 angka terakhir. Sama saya di sini masih mengambil kode pos. Jadi memasukkan rumus right itu sama dengan right buka kurung kode pos lagi. Oke. Setelah itu titik koma dan mengklik angka 3. Karena kan right itu dia mengambil 3 huruf atau 3 angka, jadi sini saya taruh angka 3, tutup kurung. Oke. Sini sudah muncul 3 angka terakhir dari kode pos. Tinggal ditekan lagi. Ya, sudah muncul secara otomatis. Lanjut ke bagian mid. Mid ini dia mengambil 3 karakter. Jadi yang saya ambil itu lagi masih sama di kode pos. Saya masukkan rumus mid, yaitu sama dengan mid. Mid buka kurung, klik lagi kode posnya. Setelah diklik kode posnya titik koma 4 titik koma lagi, titik koma lagi. Di sini saya mengambilnya itu 3 angka 3 ya, tutup kurung, enter. Oke, ini sudah muncul. Terus tinggal ditarik lagi. Oke, sudah terisi secara otomatis 2 angka terakhir dari kode pos, masing-masing kode pos. Lanjut ke bagian date. Date itu sendiri merupakan membuat tanggal khusus. Jadi untuk membuat tanggal khususnya, masukkan rumusnya lagi sama dengan date buka kurung. Karena di sini dia
membuat tanggal khusus, saya itu ambilnya tahun dulu 2024 titik koma bulan 12 titik koma tanggal 12. Oke, tutup koran. Karena ini tanggal khusus, saya mengambilnya tanggal yang cantik. Ya. Lanjut ke today. Today yaitu tanggal hari ini, menampilkan tanggal hari ini. Jadi itu gampang saja memasukkan rumus today, yaitu sama dengan today buka kurung tutup kurung enter. Jadi tanggal hari ini itu terisi secara otomatis. Lanjut lagi ke bagian min. Min ini dia mengambil gaji terkecil. Nah, di tabel ini terdapat gaji, urutan gaji. Di sini kita akan mencari gaji yang paling terkecil atau gaji yang paling rendah. Masukkan rumus min sama dengan min buka kurung gaji titik koma rumusnya itu D6 tutup kurung enter. Nah, di sini sudah muncul gaji paling kecil atau yang terendah berdasarkan yang ada di tabel gaji. Lanjut lagi ke max, yaitu untuk mencari gaji terbesar. Jadi masukkan lagi rumus max-nya sama dengan max buka kurung kita blok lagi gajinya. Gaji titik koma masukkan rumusnya yaitu D6. Oke, tutup kurung enter. Nah, di sini sudah muncul gaji terbesar, yaitu sebesar 7 juta rupiah berdasarkan yang ada di tabel. Nah, ini lanjut ke bagian trim. Trim itu dia untuk menghilangkan spasi yang berlebihan yang terdapat pada nama. Jadi di sini saya ambilnya itu pada tabel nama. Jadi memasukkan rumus trim sama dengan trim buka kurung, kita klik dulu nama tutup kurung enter. Oke, di sini nama-namanya sudah terisi secara otomatis semua.
Lanjut ke bagian len. Len itu dia menghitung jumlah karakter nama. Jadi di sini untuk mencari jumlah karakter nama kita menggunakan rumus len, yaitu sama dengan len buka kurung ke tabel nama lagi untuk memblok namanya. Oke, sudah. Lalu tutup kurung. Untuk itu kita blok saja. Kita blok saja. Nah, jadi jumlah karakter nama itu terisi secara otomatis di bagian len ini. Bisa kita lihat untuk Andi Pratama jumlah karakter namanya itu 12, Budi Santoso 12, Citra Dewi 10, Dewi Kurnia 11, dan Eka Saputra 12 karakter. Yang bagian terakhir yaitu substitut, yang dimana substitut itu dia untuk menghilangkan tanda-tanda yang terdapat pada ini tabel tanggal lahir. Di sini di tanggal lahir ini kan terdapat tanda strip. Jadi di sini saya akan mengubahnya itu menjadi tanda titik. Nah, untuk mengubahnya itu kita di substitut ini langsung saja memasukkan rumus substitutnya, yaitu sama dengan substitut buka kurung, karena tanda yang akan saya rubah itu terdapat pada tanggal lahir. Jadi di sini saya akan mengklik tanda lahir. Nah, lahirnya sudah diklik. Menggunakan lagi titik koma, lanjut tanda kutip, tanda strip, tanda kutip lagi, titik koma, lalu memasukkan tanda yang akan saya ganti, itu tanda kutip dulu, tanda titik, tanda kutip lagi, tutup kurung. Sudah, langsung di enter saja. Nah, di sini tanda yang terdapat pada tanggal lahir sebelumnya itu tanda strip. Setelah saya rubah itu menjadi tanda titik di bagian substitut. Di sini langsung saja saya tarik sehingga tanggal lahir yang lain itu terubah secara otomatis. Jadi ada titiknya. Langsung saja, oke. Di sini sudah terisi secara otomatis. Oke, baik. Sekian video tutorial dari saya. Apabila ada kesalahan ataupun kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.